Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Bibit Rahayu SPD, guru SD Negeri 31 Bengkulu Tengah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Tengah. Memperkenalkan Ibu Dr. Randa R. Suhartini MPD sebagai fasilitator dan Bapak Arif Febrian Asri MTBD sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, memaksimalkan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian secara berkelanjutan. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentu seorang guru harus mengetahui kebutuhan setiap muridnya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness, minat belajar, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat belajar murid. Minat belajar setiap anak berbeda-beda. Minat belajar adalah motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid dapat kita lihat melalui 4 hal. Yang pertama, lingkungan di mana murid tersebut berada, baik itu lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Yang kedua, tentang budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang terakhir, kecerdasan majemuk setiap murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid, membaca rapot setiap murid, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostis. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Ada 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selain itu, mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum ya. Yang kedua, diferensiasi proses.
yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi modul 1.3 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.